Hai co-friends, kita punya soal tentang perbandingan nih teman-teman. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengerti dulu nih teman-teman tentang konsep dari si perbandingan. Jadi perbandingan P dan Q misalnya, itu notasinya pakai titik 2 bisa, ini NP banding NQ dengan titik 2 seperti ini notasinya, atau bisa juga dalam bentuk pecahan, jadinya NP per NQ, dengan NP itu adalah nilai perbandingan si P, dan NQ adalah nilai perbandingan Q-nya. Oke, berarti di soal kita punya perbandingan Klereng Adit dan Fahri adalah 5:3. Ya, lalu perbandingan Klereng Adit dan Kava itu 2:3. Atau kita bisa buat pecahannya untuk yang 5:3 jadi 5/3, yang 2/3, maksudnya yang 2:3 jadi 2/3 nih teman-teman. Oke, berarti di sini kita perhatikan bahwa ada tokoh yang sama nih, yaitu Adit. Nih Adit, dia nilai perbandingannya berbeda nih. Kalau dia dibandingkan sama punya si Fahri, dia 5 bagian. Kalau dibandingkan sama punya si Kava, dia 2 bagian. Berarti kita harus menyamakan nih buat bagiannya si Adit. Nah, berarti kan kita harus mencari KPK dari 5 dan 2 kan? Supaya bagiannya si Adit ini sama ya nilainya. Nah, jadi kita akan cari KPK pakai tabel aja. Ini 5 sama 2 ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari faktor prima yang terkecil dulu ya, teman-teman maksudnya, yaitu 2. Oke, di sini kita perhatikan 5 dibagi dengan 2 kan nggak bisa ya, karena bersisa, yaitu 2 sisa 1 kan. Maka kita tetap tulis kalau nggak bisa dibagi. Kalau tidak habis dibagi, kita tuliskan jadinya 5. Ya, tetap tulis 5. Kemudian 2 dibagi 2 kan bisa habis kan. Hasilnya adalah 1. Kemudian di sini 5 sama 1. Nah, sekarang kita mau bagi si 5 ini. 5 ini kalau kita perhatikan bisa dibagi dengan berapa ya? Dengan 5 kan yang mungkin faktor primanya mungkin 5 bisa dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1. Kemudian ini 1 ini kita turunkan jadinya 1 kan. Nah, oke ini sudah ini ya udah menghasilkan 1 ya untuk masing-masing bilangan ini, maka tabelnya udah stop aja ya. Oke, untuk KPK-nya kita tinggal kalikan pembaginya, kalikan seluruh pembaginya. Nih, kita kalikan ini 2 sama 5, ya. Maka KPK-nya adalah 2 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 10. Oke, jadi kita akan membuat ini 5/3-nya dan 2/3-nya ini pembilangnya mau kita bikin jadi 10 kan. Oke, berarti jadinya 5/3, berarti kan jadinya 5 dikali berapa supaya jadi 10? Dikalikan dengan 2 kan, karena 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Oke, pembilangnya dikalikan dengan 2, maka penyebutnya dikalikan dengan 2 juga. Maka jadinya 5 kali 2 itu 10, 3 kali 2, 6. Jadi 5/3 bisa dibuat jadi 10/6. Kemudian, 2/3, kita tahu bahwa 2 harus diapain supaya menghasilkan 10? Dikalikan dengan 5 kan? Jadi 2 dikalikan dengan 5. Karena ini pembilangnya dikalikan dengan 5, maka penyebutnya harus dikalikan dengan 5 juga nih teman-teman. Jadi 3 dikalikan dengan 5, menghasilkan 15. Maka 2/3 akan menghasilkan 10/15, dan 5/3 menghasilkan 10/6. Oke, jadi kita sudah dapatkan ya perbandingan Klereng, Adit, dan Fahri, serta perbandingan Klereng, Adit, dan Kava kalau bagiannya si Adit udah disamain nih teman-teman. Jadi perbandingan Klereng, Adit, dan Fahri yang baru yang udah disamain bagian si Adit itu 10/6 atau 10/6 dalam bentuk pecahannya, dan perbandingan Klereng, Adit, dan Kava yang bagian Aditnya udah disamain yaitu 10/15 atau dalam bentuk pecahannya 10/15. Oke, kita bisa buat langsung ya perbandingannya menggunakan konsep perbandingan yang tadi udah dijelaskan karena bagiannya si Adit udah sama. Maka, perbandingan Klereng Adit, Fahri, dan Kava itu 10/6/15 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tahu jumlah Klereng Fahri dan Kava adalah 42 butir. Berarti kita harus mencari nilai perbandingan dari si jumlah Klereng Fahri dan Kava nih, teman-teman. Caranya, kita gunakan konsep lanjutan dari konsep perbandingan tadi. Jadi, ngikutin tadi, nilai perbandingan jumlah P dan Q itu
nilai perbandingan si P ditambahkan dengan nilai perbandingan si Q. Jadi NP tambah NQ. Maka, mengikuti konsep ini, nilai perbandingan jumlah kelereng Fahri dan Kava itu nilai perbandingan Fahri ditambahkan dengan nilai perbandingan Kava. Ya udah kalian perhatikan aja nilai perbandingan Fahri kan 6. Nilai perbandingan Kava 15. Berarti tinggal dijumlahin aja, berarti 6 ditambahkan dengan 15, hasilnya adalah 21 nih, teman-teman. Oke, yang ditanyakan adalah banyaknya kelereng adit nih, teman-teman. Jadi kita harus mengerti bahwa nilai yang ditanya, rumusnya adalah nilai perbandingan buat yang ditanya maksudnya per nilai perbandingan yang diketahui dikalikan dengan nilai yang diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah jumlah kelereng Fahri dan Kava kan 42 butir, berarti kita akan menggunakan nilai perbandingan dari jumlah kelereng mereka berdua. Kemudian yang ditanyakan kan banyaknya kelereng adit, berarti nanti nilai perbandingan yang dipakai adalah nilai perbandingan si adit buat yang ditanya nih. Maka, mengikuti rumus ini, banyaknya kelereng adit itu rumusnya adalah nilai perbandingan adit per nilai perbandingan Fahri tambah nilai perbandingan Kava dikalikan dengan jumlah kelereng Fahri dan Kava. Oke, nilai perbandingan adit kita udah dapetin ya, yaitu 10 ya, per nilai perbandingan Fahri ditambah nilai perbandingan Kava barusan didapat itu 21 ya, teman-teman. Dikalikan dengan jumlah kelereng Fahri dan Kava itu 42 ya. Oke, di sini kita perhatikan 42 sama 21 bisa kita bagi bersama ya, tapi kita mesti cari FVB-nya dulu. Maka, kita bikin tabel kayak gini nih, 21 sama 42 nih. Kita bagi pakai tabel kayak tadi, caranya masih sama. Mulai dari prima terkecil dulu, ya kayak gini. Nah, untuk FVB kita kalikan faktor prima yang bisa membagi keduanya nih. Kalau kalian perhatikan yang bisa membagi keduanya adalah 3 sama 7. Karena kan kalau misalnya ini 2, 21 bagi 2 kan nggak bisa. Ya kan? Tetap menghasilkan 21 pas kita turunin ke sini. Ya kan? Nah, yang bisa tuh 3 sama 7, karena kan ini 21 dibagi 3 hasilnya 7 sama 7, 7 sama 7 dibagi 7, hasilnya 1 sama 1, maka yang bisa membagi keduanya adalah 3 sama 7. Maka kita kalikan ya, berarti FPB-nya 3 dikalikan dengan 7 kan, hasilnya adalah 21. Oke, berarti 42 sama 21 bisa dibagi dengan 21 ya, teman-teman. Maka, ini dicoret itu maksudnya dibagi dengan 21 ya. 21 dibagi 21 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 42 kita bagi dengan 21 hasilnya adalah 2 nih, teman-teman. Maka sekarang kita punya itu 10 dikalikan dengan 2 ya, sisanya berarti 10 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 20. Maka, kita sudah dapatkan nih banyaknya kelereng adit. Banyaknya kelereng adit yaitu 20 butir. Ya udah, kita sudah dapatkan banyaknya kelereng adit adalah 20 butir. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa terus rajin belajar dan tetap dijaga semangat belajarnya nih. Sekian dan sampai jumpa di pembahasan soal lainnya ya.